Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yuni Ella Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keseluruhan. Saya Nizula Kelarina Laksana Putri dengan NIM 1202049 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi akuntansi keperluan yang berjudul aspek keperluan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pada pembahasannya yaitu fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran, relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan, konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif, membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Adapun fungsi anggaran di sini yaitu anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal, menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penetapan tujuan. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Tahap implementasi. Rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan penyesuaian. Konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Satu, tidak percaya diri. Anggaran hanya mengonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia. Anggaran seringkali digunakan untuk memanipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Konflik internal. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksekutif daripada kebutuhan organisasi secara total. Relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Dalam satu lingkungan, tindakan tertentu oleh manajemen kerja dapat mendorong perilaku dan hasil anggaran yang menguntungkan. Sementara, tindakan yang sama di lingkungan berbeda dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan dan hasil anggaran yang disfungsional. Ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai pengendalian yang mencukupi atas sumber daya organisasi. Tujuan organisasi ditentukan melalui negosiasi. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapainya tujuan organisasi. Jika keselarasan tidak ditetapkan, maka berbagai masalah dapat berkembang. Partisipasi. Pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak. Riset telah menunjukkan bahwa jika manajemen puncak benar-benar berkomitmen pada partisipasi, ini dapat diterapkan dengan berhasil bahkan dalam kondisi yang sangat otoriter dan konstruktif. Manfaat partisipasi. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen.
Partisipasi yang berarti juga meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kinerja antara kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.